Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Evin. Halo Angel, selamat pagi. Apa kabar kamu hari ini? Luar biasa ya, tentu saja semangat ya untuk memulai aktivitas hari ini. Harus semangat untuk mengawali pagi hari ini. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya, Angelika Devaga. Inilah Lintas News Pagi Selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa dikejar petugas yang sedang berpatroli. 2 remaja yang hendak melakukan aksi begal di Kota Bekasi, Jawa Barat, nekat menabrakkan sepeda motornya ke polisi yang mengejarnya. Akibatnya, seorang anggota tim presisi Polres Metro Bekasi Kota mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki. DZ 17 tahun dan FN 16 tahun diduga pelaku begal ini babak belur usai dihajar warga yang geram dengan ulahnya. Kedua pelaku tidak berkutik usai diamankan petugas di Jalan Pasar Bantar Gebang Lama, Kota Bekasi, Jawa Barat, usai terlibat saling kejar-kejaran dengan petugas. Bahkan kedua pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam nekat menabrakkan kendaraan ke petugas yang hendak menangkap keduanya. Akibatnya, seorang polisi mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki usai ditabrak pelaku. Kedua pelaku akhirnya dapat diamankan petugas bersama barang bukti sebilah senjata tajam jenis samurai ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut. Dan patroli melihat satu kendaraan roda 2 yang membawa 2 penumpang ya. Penumpang dengan dilihat membawa senjata tajam, kemudian tim presisi mencurigai pengendara motor tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas mengambang di aliran Kali Mukefar, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin siang. Ya, sementara pemirsa, penyebab kematian korban ini masih diselidiki oleh polisi. Warga digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang mengambang di bantaran Kali Mukefar, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin siang. Korban tewas dengan posisi tertelungkup di aliran kali. Sebelumnya, korban diketahui bernama Riana, 30 tahun, warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ini sempat berteriak meminta tolong kepada warga sekitar saat dirinya tenggelam di aliran kali pada Senin dini hari. Setelah 5 jam lebih pencarian, petugas gabungan menemukan dan mengevakuasi korban yang berada 1 km lebih dari titik awal korban tenggelam. Saat ditemukan? Tengkurap itu ya kan. Tengkurap. Jadi nggak kelihatan mukanya bang, langsung bergerak cepat. Nggak lama dari situ langsung dievakuasi. Jenis kelaminnya apa, Bang? Perempuan. Ya. Tenggelamnya di kilometer 14 dan Mogot di PTB ASF kemarin. Berarti ada dugaan mungkin dia terpeleset atau bagaimana? Untuk dugaan kami tidak bisa mengambil kesimpulan karena kami hanya melakukan penyisiran dan evakuasi. Setelah identifikasi jasad oleh tim Inafis, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk kepentingan otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. 2 orang pemuda di Banyumas, Jawa Tengah terlibat duel 1 lawan 1 dengan menggunakan senjata tajam. Duel terjadi akibat korban menantang pelaku untuk mencoba kekuatannya, namun berakhir dengan kematian korban. Aparat Satreskrim Polresta Banyumas menangkap SF 21 tahun. Pelaku penganiayaan yang menyebabkan WH 34 tahun meninggal dunia di sebuah rumah di kawasan Kebasan Banyumas, Jawa Tengah. Penganiayaan yang terjadi di Komplek Bendung Gerak Serayu, Desa Tambak Negara ini bermula saat korban menantang untuk berduel, namun tidak ditanggapi pelaku.
Pelaku yang kesal lantaran terus-menerus ditantang korban, akhirnya menemui korban. Namun tiba-tiba korban justru menyerang pelaku dengan senjata tajam. Pelaku yang emosi kemudian berbalik menyerang korban. Akibat perkelahian, korban mengalami putus urat nadinya dan tusukan yang tembus ke paru-paru. Korban akhirnya meninggal dunia usai dilarikan ke Puskesmas Rawalo. Selain pelaku, petugas mengamankan barang bukti pisau, pakaian, dan sepeda motor. Tantang gimana dia? Tantang pengen ribut. Duel gitu? Iya. Terus kamu ladeni? Enggak, pertamanya. Terus? Cuman mau dikelarin loh, dikelarin. Terus sama sana bawa pisau langsung nusuk. Terus kamu balas gitu? Iya. Dilaksanakan tantangan tersebut sehingga pada saat di Pedu Gerak Serayu terjadi perkelahian yang dimulai dulu dari pihak si korban menusuk, kemudian oleh pelaku dilayani, selanjutnya korban ditusuk menggunakan pisau lipat mengenai tangan kiri yang putus. Kini pelaku disangkakan pasal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja tawuran di dalam gang permukiman padat penduduk di Jalan Kerapu, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Aksi mereka yang saling serang dengan menggunakan senjata tajam terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. CCTV warga merekam tawuran antara 2 kelompok remaja yang saling serang dengan menggunakan senjata tajam di dalam gang di Jalan Kerapu, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu dini hari. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan botol beling yang diambil dari warung sekitar lokasi dan batu untuk melukai lawannya. Saat ditemui di lokasi kejadian, Ketua RT 01 RW 08 Ilham Shah mengatakan 2 kelompok remaja yang melakukan tawuran merupakan warga Kerapu dan warga luar Batang. Namun belum diketahui penyebab tawuran. Aksi tawuran itu bubar setelah polisi datang ke lokasi kejadian dan melepas tembakan peringatan ke udara. Pemukiman di sini ya namanya ada kantor, ada mobil, kendaraan. Saya juga sebagai RT tidak tinggal diam. Kan udah sering kali terjadi di sini seperti ini. Tapi pada waktu itu kita masih jaga di depan. Dan sekarang ini karena mungkin masa lebih banyak, ada salah satu orang anggota melepas tembak senjata dan bubarlah dia tuh. Warga resah dan takut terkena sasaran lantaran para pelaku nekat tawuran dengan menggunakan senjata tajam dan batu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas tunadaksa terlibat cekcok mulut dengan seorang pria di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pria difabel bertongkat tersebut dilarang oleh seorang pengemudi taksi konvensional untuk naik taksi online di Terminal Kampung Rambutan. Pria disabilitas tunadaksa yang menggunakan 2 tongkat penyangga tubuh ini dilarang oleh pria pengemudi taksi konvensional di area Terminal Kampung Rambutan. Pria difabel tersebut awalnya hendak menunggu taksi online yang telah dipesannya. Akibat kejadian tersebut, penyandang disabilitas batal menaiki taksi online dan dirinya terpaksa menunggu taksi online di luar area terminal lantaran pengemudi taksi online takut untuk mengambil penumpang di dalam terminal. Dari kejadian tersebut, karena sudah dijelaskan seperti itu dan yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas, karena terlalu jauh aksesnya untuk ke sana, jadi mungkin terjadi perselisihan di sana. Terjadi perselisihan yang menyebabkan timbulnya percekcokan itu tadi. Nah, dari kami sebagai pengelola terminal maupun dari pihak pos polisi yang ada di Terminal Kampung Rambutan, setelah adanya kejadian tersebut, kami bergerak cepat untuk memanggil dari
pengemudi offline tersebut untuk dimintai keterangan. Pihak terminal dan petugas kepolisian telah memperingati yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatannya mengintimidasi penumpang di dalam terminal. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang sehari-hari menjadi pedagang lumpia di kota Bandung dijadikan kurir narkoba oleh suaminya sendiri. Selain istrinya, adik pelaku bandar narkoba juga dilibatkan sebagai kurir narkoba. Saat Narkoba, Polrestabes Bandung berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba, jenis sabu-sabu, ganja, dan obat-obatan yang dikendalikan RB yang kini dalam buruan petugas. Dari kasus ini, petugas berhasil meringkus 41 tersangka, 2 diantaranya wanita SL dan RA. SL dijadikan kurir sabu-sabu oleh suaminya sendiri RB. Sementara tersangka RA juga dijadikan kurir narkoba oleh RB yang merupakan kakak kandungnya. Kedua tersangka terpaksa menjadi kurir karena selalu diancam RB, meski tidak mendapat bayaran. Sementara modus operandi para tersangka adalah dengan cara tempel dan memberikan peta kepada pembelinya. 4 bulan. Oh, 4 bulan yang lalu baru keluar, ngajak ibu. Tugas ibu apa? Disuruh baru kita kerjakan, gitu ya. Modus operandinya yaitu dengan cara tempel dan tempel online dengan memberikan map atau peta kepada para kuda untuk diserahkan kepada para pembeli. Selain sabu-sabu, petugas juga mengamankan daun ganja kering, tembakau sintetis, obat keras 2056 butir, dan uang hasil penjualan narkoba, serta timbangan digital. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancamannya maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana melaporkan. Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan wanita yang tewas bersimbah darah di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku diketahui merupakan kekasih korban. Usai mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan wanita di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tim Reskrim Polsek Kelapa Gading langsung melakukan pengejaran hingga ke Lampung. Pelaku berinisial A ini langsung menangis dan tak mengakui perbuatannya saat diamankan di rumah orang tuanya di Jalan Haji Sulaiman, Teluk Betung Timur, Lampung. Namun di lokasi ini, pelaku yang melakukan penggeledahan menemukan telepon genggam milik korban. Kini, pelaku dan barang bukti akan dilakukan pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading. Pelaku dia mengakui perbuatannya. Pada saat dilakukan penangkapan, ya alhamdulillah pelaku kooperatif ya. Kita sudah jelaskan juga kepada pihak keluarganya dan alhamdulillah tim Reskrim Polsek Kelapa Gading cepat tanggap dapat mengamankan pelaku di Lampung. Sebelumnya, warga geger penemuan jasad wanita RN dalam kondisi setengah telanjang dan bersimbah darah di sebuah ruko di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan CCTV, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku pembunuhan wanita tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang diduga copet dihajar massa saat kedapatan beraksi mengambil telepon seluler milik peserta unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Keduanya sempat dihakimi warga hingga akhirnya diamankan ke kantor petugas keamanan terdekat. Inilah detik-detik 2 orang terduga copet diberi bau gementah oleh massa aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin siang. Keduanya kedapatan mencoba mengambil telepon seluler warga yang sedang melakukan aksi demo, menyampaikan pendapat terkait sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Massa yang emosi terus mencoba melayangkan pukulan terhadap para copet ini. Lantaran geram, banyaknya warga di lokasi demonstrasi mengalami kehilangan handphone.
Dari keterangan saksi di lokasi, keduanya menyusup, mencoba mengambil kesempatan saat para demonstran lengah. Ya, tadi pas lagi ngantri nasi kan mungkin karena desak-desakan, ya mungkin kesempatan dia gitu. Tapi Bapak berasa Pak pas diambil? Ya enggak lah, namanya juga orang dorong-dorongan kan ya. Setelah udah selesai mau balik gitu kan baru selesai. Total ada 4 korban kehilangan, sementara kini pihak kepolisian telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan serta pemeriksaan lebih lanjut. Di Jakarta, Rian Rahmat, Ilham Zarkashi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan konvoi puluhan orang anggota perguruan silat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, benar sekali Angel, di mana polisi ini mengamankan 55 orang karena diduga akan melakukan kericuhan. Lantaran melakukan konvoi di jalanan desa Peterongan, Jombang, Jawa Timur sambil menggeber motornya, puluhan orang anggota perguruan silat ini diamankan polisi. Mereka dihadang patroli polisi dan langsung digiring ke Mapolsek Peterongan. Polisi mengamankan 55 orang anggota perguruan silat ini. Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari warga yang merasa resah dengan aksi konvoi anggota perguruan silat tersebut. Warga khawatir mereka akan membuat keonaran. Kami tadi menerima informasi dari masyarakat, warga desa Sumberagung, bahwa ada beberapa remaja yang berkumpul di salah satu rumah warga yang dalam kumpulnya itu meresahkan masyarakat. Dari pemeriksaan yang dilakukan, puluhan anggota salah satu perguruan silat itu ternyata hendak menghadiri acara halal bihalal di wilayah Kecamatan Peterongan. Sementara itu, mereka kemudian dikumpulkan di lapangan Mapolres Jombang untuk diberi pembinaan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, 2 orang wanita pengendara sepeda motor ditabrak pelaku balap liar saat memutar balik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan. 1 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya mengalami kritis dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Video amatir warga merekam seorang wanita yang terkapar usai tertabrak pelaku balap liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau di depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas di tempat, sedangkan rekan wanita lain yang mengalami kritis usai terbentur trotoar. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedangkan pelaku yang diduga merupakan pelaku balap liar mengalami luka di bagian kaki. Benar Bu, kecelakaan yang balap liar itu Bu? Ya katanya sih dia ditabrak sama yang balapan liar katanya. Ya. Yang satu tewas di tempat, kalau yang satu kritis katanya gitu. Itu korban lagi nongkrong atau bagaimana Bu? Enggak, dia lagi mau pas belok katanya. Oh pas belok, berarti satu motor berdua ya? Iya, satu motor berdua. Perempuan katanya kalau nggak salah umur 21 tahun. Meski sering dirazia petugas kepolisian, para pelaku kerap kali kucing-kucingan dan melakukan aksi balap liar. Kasus kecelakaan yang merenggut nyawa tersebut kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas mengenaskan usai ditabrak kereta api jurusan Binjai Medan di perlintasan kereta api di Jalan Adam Malik, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum tewas, warga melihat wanita itu bertengkar dengan lelaki yang diduga suami korban. Warga menemukan jasad seorang wanita yang sudah tak bernyawa tertabrak kereta api jurusan Binjai Medan di perlintasan kereta api di Jalan Adam Malik, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Jasad korban hancur setelah sempat terseret kereta api sejauh 300 meter. Petugas kepolisian dari unit lalu lintas sektor Medan Barat yang berada di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, suami korban yang mendengar kejadian itu langsung histeris.
Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlibat pertengkaran dengan suami korban. Saat itu korban sempat diteriakin warga untuk jauh dari rel kereta api yang sedang melintas, namun tidak dihiraukan. Di apa ini yang regali, baru dia memang dari sore udah frustasi kakak itu, jadi dia sempatlah ke warung di depan itu kan agak lama, baru dia jalan-jalan kemari, dan itu dia kecelakaan jadinya. Dia tahu ada kereta api lewat. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan untuk dilakukan visum. Saat ini kasusnya tengah ditangani pihak Polrestabes Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kebakaran yang menewaskan 7 orang di Mampang, Jakarta Selatan. Dari hasil olah TKP ini, tim Lapor mengamankan sejumlah barang bukti seperti arang atau abu, mesin gerinda, dan cairan yang masih ada di lokasi kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan bersama Polsek Metro Mampang dan Pusat Laboratorium Forensik Senin siang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menewaskan 7 orang korban. Satu persatu ruangan yang hangus terbakar diperiksa oleh tim Puslapfor Mabes Polri untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari hasil olah tempat kejadian, tim Lapfor Mabes Polri mengamankan sejumlah barang bukti berupa arang atau abu, mesin gerinda, dan sampel cairan. Nantinya barang bukti tersebut akan diteliti secara komprehensif atau uji laboratorium di Mabes Polri. Membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Aktivitas olah TKP, ya, masuk ke dalam TKP, kemudian melihat situasi, ya, situasi di seputaran TKP. Jadi kegiatan pada siang hari ini dimaksudkan untuk mencari tahu sebab asal muasal api itu berasal dari mana, serta apa sebab dari kebakaran ini. Dan sudah ada beberapa sampel barang bukti dari TKP yang sudah diambil oleh tim Puslapfor Mabes Polri. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kebakaran ruko tersebut. Kebakaran yang menghanguskan gedung bangunan berlantai 5 yang dijadikan tempat usaha frame foto atau toko bingkai dan tempat tinggal terjadi Jumat lalu. 7 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka bakar dalam kebakaran tersebut. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Sementara pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik dan gudang rotan di Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin dini hari. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kobaran api dengan cepat melahap pabrik dan gudang rotan di Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Senin dini hari. Banyaknya material mudah terbakar membuat api kian membesar. Api baru bisa dipadamkan selama 6 jam lebih setelah 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Kini dalam penyelidikan polisi. Total berarti 11 unit. Apa sebetulnya yang terbakar itu teman? Yang terbakar bahan baku rotan, busa, thinner, dan lainnya yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga alami arus pendek listrik, sebuah bangunan rumah di kawasan Kampung Lewiliang, Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, ludes dibakar api hingga nyaris rata dengan tanah. Selain membakar rumah, 1 unit sepeda motor juga turut terbakar. Video amatir merekam saat rumah warga di Kampung Lewiliang, Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar Senin siang. Warga pun langsung berjibaku memadamkan api dengan menyemprotkan air.
Kepanikan warga terjadi karena rumah yang terbakar berdekatan dengan rumah lain dan dikhawatirkan akan merambat. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung yang tiba di lokasi mengerahkan 3 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Kurang lebih 30 menit api berhasil dijinakan, namun rumah yang terbuat dari material mudah terbakar ini rata dengan tanah. Selain membakar satu bangunan rumah, api juga membakar 1 unit kendaraan sepeda motor. Sementara pemirsa, sebuah minibus terbakar saat membawa 1 jerigen jenis bensin Pertalite di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang menyebar di 1 jerigen berisi Pertalite di dalam mobil. Kebakaran sebuah mobil minibus terjadi di Kampung Solo, Kelurahan Mapasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat mobil membawa 1 jerigen bensin tumpah dan langsung terbakar. Tim damkar dari pemerintah Kabupaten Pangkep langsung berjibaku memadamkan api yang berasal dari belakang jok mobil. Beruntungnya hal tersebut cepat disadari oleh sopir, lalu turun dari mobil dan menarik jerigen keluar mobil. Namun, api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Goyang itu jerigen 5 liter tuh. Mungkin tumpah atau bagaimana? Agak mungkin ada yang sedikit yang Iya. Di situ awalnya. Di situ langsung ada Iya. api ya, Pak? Dari saya turun langsung buang ke samping di situ. Jerigennya. Iya, cuma Masih sampai di sempat situ. dibuang. Sampai ya, ini sana. Sampai di situ saya buang 5 liter. Itu sudah ada api memang, Pak? Sudah ada api. Api bersumber dari korsleting kelistrikan mobil. Dia membawa 1 jerigen Pertalite. Dari 5 liter. Dari atas mana mobil ini, Pak? Ya. Ini mobil rencana mau kemana ini? Rencana mau ke Kampung Solo, ke rumahnya. Oh. Dia Asal mula apinya dari mana, Pak? Dari korsleting kelistrikan mobil. Dan Sebelumnya, pemilik mobil mengisi bensin ke dalam jerigen sebanyak 5 liter dan menyimpannya di bagasi mobil. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. 2 rumah warga rusak parah dan ambrol terkena banjir Sungai Galeh, Temanggung, Minggu sore. Selain merusak rumah, banjir juga mengancam 3 rumah lain. Dua rumah warga ambrol terbawa derasnya arus air Sungai Galeh, Temanggung, Jawa Tengah. Derasnya air bah menyeret pondasi bangunan belakang rumah. Sejumlah perabot rumah tangga pun ikut terseret arus akibat peristiwa ini. Beruntung penghuni rumah sempat menyelamatkan barang berharga. Namun sebagian barang di gudang hilang terbawa banjir. Total 3 rumah di bagian belakangnya tidak bisa dihuni lagi. Sementara para penghuni rumah mengungsi ke tempat saudaranya karena dikhawatirkan bangunan rumah tersebut runtuh. BPBD Temanggung menghimbau warga yang tinggal di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat intensitas hujan yang masih tinggi dan berpotensi banjir. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Lantamal 4 Kepulauan Riau berhasil mengagalkan upaya penyelundupan 19 kg narkotika jenis sabu dari Malaysia melalui jalur laut. Dalam speedboat yang membawa sabu juga diamankan 4 WNI yang hendak kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal. Tim Lantamal Kepri menyita sabu seberat 19 kg yang dibawa dari Malaysia melalui perairan Outport Limited atau OPL menuju kota Batam, Kepulauan Riau. Barang haram itu dikemas menggunakan bungkus teh Cina yang diangkut menggunakan speedboat. Sempat terjadi saling kejar dengan speedboat yang ditumpangi pelaku. Bahkan petugas sudah melepaskan tembakan peringatan. Namun tersangka yang berinisial FD warga Batam tidak menghiraukan, bahkan terus mencoba kabur ke Pulau Siondo, Kecamatan Bulang, Batam. Karena sudah terkepung, akhirnya pelaku FD mengkandaskan kapalnya dan mencoba kabur. Namun petugas langsung meringkus pelaku.
Saat digeledah, ditemukan 19 bungkus sabu dan 4 orang warga NTB, pekerja Indonesia yang hendak kembali ke Indonesia via Batam namun masuk secara ilegal. Lantamal 4 segera mengadakan penyergapan. Terjadi kejar mengejar dan kemudian dikeluarkan 5 tembakan peringatan. Akhirnya bot itu mengkandaskan diri, sehingga ditangkaplah 1 kurir dan 4 PMI 009. Demikian. Berapa kilo Pak? Untuk barang buktinya narkoba setelah ditimbang 19 kilo. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Cina tewas terjatuh ke jurang sedalam 100 meter saat bersuah foto di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, benar sekali Angela pemirsa, di mana evakuasi korban ini berlangsung dramatis. Evakuasi jasad WNA asal Cina berlangsung dramatis karena medan yang terjal hingga memakan waktu 2 jam di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Korban Huang Long, 31 tahun, tewas saat mendaki Gunung Ijen bersama suaminya Zhang Yong, usia 32 tahun, untuk menyaksikan api biru atau blue fire. Korban terjatuh saat bersuah foto di akar pohon dengan latar belakang matahari terbit. Korban yang berjalan mundur mendekati bibir kawah tiba-tiba terserimpet rok panjang yang dikenakannya. Korban pun terperosok ke jurang sedalam 100 meter lebih. Jasad korban segera dibawa ke kamar jenazah RSUD Belambangan, Banyuwangi untuk identifikasi. Dan usai divisum, jasad korban dibawa pulang ke negaranya untuk dimakamkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah ramainya pengunjung Pantai Carita di Pandeglang, Banten, seorang bocah tersesat di pantai. Ya, namun alih-alih menangis, bocah 5 tahun itu justru memaksa petugas mencari orang tuanya. Anak yang tersesat di kawasan wisata mungkin sudah biasa. Tetapi biasanya anak yang tersesat akan menangis dan berdiam diri saat petugas mencari keberadaan orang tuanya. Namun berbeda dengan anak ini, Anggita yang masih berusia 5 tahun justru yang menarik-narik petugas untuk mencari keberadaan kedua orang tuanya. Dengan agresif ia meminta petugas mendatangi tempat awal kedua orang tuanya. Bocah ini juga sempat berkali-kali memanggil ibunya dengan alat pengeras suara. Saat bertemu kedua orang tuanya sangat syok karena mereka juga mencari keberadaan anaknya. Kadu apa namanya ini? Kata anak tadi? Iya, dari Tapos. Oh, Tapos. Ini terlepasnya dari mana teh tadi? Dari jam berapa ini teh? Ketemu di sana? Enggak, barusan. Enggak ada 15 menit. Ini anaknya cerdas. Dia minta speaker manggil-manggil mamahnya. Menurut orang tua sang bocah, saat bermain di pantai tiba-tiba Anggita terpisah dari pantauannya. Selain Anggita, ada 2 anak lagi yang tersesat di Pantai Carita yang pada minggu kemarin memang sangat ramai karena merupakan hari terakhir libur sekolah. Para orang tua pun dihimbau lebih mengawasi buah hati mereka saat bermain di pinggir pantai karena kondisi ombak cukup tinggi dan jumlah wisatawan cukup banyak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang permukiman penduduk 3 desa di Jepara, Jawa Tengah. Selain merusak rumah warga, puting beliung juga menyebabkan pohon tumbang hingga memutus kabel jaringan listrik. Angin puting beliung menerjang permukiman di Desa Wudelan, Jepara, Jawa Tengah. Kondisi tersebut membuat warga panik tak berani keluar rumah. Angin datang dari arah timur beriringan dengan awan tebal dan hujan. Meski dalam hitungan menit menimbulkan kerusakan parah. Genteng rumah berhamburan ke tanah, banyak pohon tumbang menutup jalan desa, bahkan ada yang menimpa rumah hingga jaringan listrik. Selain Desa Wudelan, angin puting beliung juga menerjang Desa Kancilan dan Desa Banjaragung. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan masjid juga rusak. Sekitar jam 12 lah, pukul 00. Itu
Kondisi cuaca seperti apa tadi? Kondisi cuaca itu mendung, agak putih-putih, langsung datang hujan, deras, langsung angin itu datang muter gitu. Lama atau cepat tadi? Sekitar 3 menit. Dari data BPBD Jepara tercatat kerusakan terjadi pada 119 rumah warga, 2 masjid, 1 sekolah, 2 tempat usaha, serta sejumlah lapak pedagang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menggelar aksi damai dan mendengarkan putusan sengketa Pilpres 2024. Unjuk rasa dijaga ketat pihak kepolisian, sementara sejumlah ruas jalan ditutup secara situasional. Ratusan warga, masyarakat memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menggelar aksi damai dan mendengarkan putusan sengketa Pilpres 2024. Kedatangan para demonstran ini didominasi untuk pihak yang menuntut menolak Pilpres curang dan didiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Massa juga sempat menggelar sholat di lokasi unjuk rasa. Aksi demo ini dijaga ketat pihak kepolisian. Setidaknya 7.783 personel dikerahkan untuk mengamankan keberlangsungan pengumuman putusan Hakim Konstitusi terkait sengketa pemilihan presiden. Hingga Senin sore, aksi ini berlangsung tertib dan aman. Ini menunjukkan, saya yakinnya ada intervensi Presiden terhadap Mahkamah Konstitusi. Maka sebenarnya GPKR tidak terlalu tertarik untuk adanya penggugatan ke Mahkamah Konstitusi dan akan terjadi. Selain itu, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di depan gedung Mahkamah Konstitusi MK. Polisi menutup akses jalur dari Muhammad Husni Tamrin menuju Medan Merdeka Barat hingga Harmoni. Sementara itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan Paslon 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Paslon 03 Ganjar Pranowo, Mahfud MD dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden 2024. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan Paslon 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Paslon 03 Ganjar Pranowo, Mahfud MD dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Dalam sidang yang terdiri dari 8 majelis hakim ini, 3 hakim dissenting opinion atau berbeda pendapat. Dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Putusan ini diambil setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil pemohon. Ketua Majelis Hakim Suhartoyo menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum. Salah satunya dalil yang meminta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. MK juga menyatakan KPU selaku termohon telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres. MK juga menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan calon 03 Ganjar Mahfud setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalil-dalil yang dinyatakan tersebut diantaranya soal politisasi bantuan sosial, cawe-cawe atau intervensi Presiden Joko Widodo, hingga pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Dalam sidang putusan PHPU yang terdiri 8 hakim ini, 3 hakim diantaranya dissenting opinion atau berbeda pendapat, yakni Hakim Saldi Irsra, Hakim Eni Nurbaningsih, dan Hakim Arif Hidayat. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Ganjar pun menyampaikan selamat bekerja kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ditemui usai sidang putusan gugatan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Senin siang, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan menerima putusan MK yang menolak seluruh permohonan paslon 03. Ganjar juga menyampaikan terima kasih terhadap pendukung dan tim hukum Ganjar Mahfud, masyarakat hingga majelis hakim. Dan saya sendiri, Ari Yusuf Amir. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja. Akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Sementara itu pemirsa, tim kemenangan nasional Prabowo Gibran menekankan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sah menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029 pasca putusan MK. TKN meminta seluruh pihak menghormati dan menjunjung tinggi putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Ahmad Muzani menekankan pihaknya menghormati semua ikhtiar dan upaya yang dilakukan kubu 01 dan 03 yang menempuh jalan keadilan dengan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Namun ketika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon dalam sengketa hasil pemilihan presiden 2024, maka perlu dihormati dan dijunjung tinggi karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Terima kasih. Cukup ya. Kita akan bersatu sebagai bangsa, kita akan bergotong royong sebagai bangsa, dan kita akan menatap masa depan sebagai bangsa. Kita akan bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa yang lebih baik. Konsentrasi Pak Prabowo setelah ini adalah bagaimana secepatnya melaksanakan program kerja yang disampaikan dalam berbagai macam pidatonya dalam kampanye, dalam debat calon presiden dan wakil presiden. Dan itu sekarang ini ditunggu. Karena itu saudara-saudara sekalian, dukungan yang terus-menerus diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia sangatlah kami perlukan. Sementara pemirsa, calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menunggu arahan calon presiden terpilih Prabowo Subianto pasca sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Ditemui usai bekerja di Balai Kota Solo pada Senin sore, Wali Kota Solo yang juga wakil presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menekankan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wali Kota Solo dalam beberapa hari ke depan. Disinggung soal keinginan untuk merangkul paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Gibran menunggu keputusan calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana untuk merangkul 0103 akan segera direhasiakan. Untuk itu keputusannya di Pak Prabowo, ya. Sekarang semuanya menunggu arahannya Pak Prabowo dulu. Ya, nanti akan kami update lagi. Semoga dalam waktu dekat ada ntar aja.
Presiden terpilih Prabowo Subianto sepanjang hari Senin menjalankan tugas di Kementerian Pertahanan. Rencananya Prabowo akan memberikan pernyataan resmi terkait putusan MK di Komisi Pemilihan Umum pada Rabu mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto melambaikan salam 2 jari saat tiba di kediamannya di Jalan Kertanegara nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Senin petang. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak, menyatakan bahwa sepanjang Senin Prabowo menjalankan tugasnya di kantor Kementerian Pertahanan. Dhanil juga menyatakan Prabowo akan memberikan pernyataan secara resmi terkait putusan Hakim Konstitusi yang menolak permohonan kubu 01 dan kubu 03 pada hari Rabu di KPU RI. Rencananya pada Selasa 23 April, Prabowo akan berdiskusi dengan kuasa hukumnya sebelum memberikan pernyataan di KPU. Ya, yang jelas Pak Prabowo sudah mengikuti semua keputusan MK. Jadi tentu beliau nanti akan menyampaikan statement secara resmi pas di KPU hari Rabu, kan jam 10 akan diundang oleh KPU. Sementara itu, Anies Baswedan mengunjungi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk menyampaikan purna tugas sebagai calon presiden nomor urut 1 pasca putusan hasil sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Anies mengungkapkan akan melanjutkan silaturahminya ke PKB dan PKS sebagai partai pengusung dalam kontestasi Pilpres 2024. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower Jakarta pada Senin petang untuk bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain bersilaturahmi, kedatangan Anies juga dimaksudkan untuk menyampaikan purna tugas sebagai calon presiden nomor urut 1 atas amanat yang diembannya. Anies juga akan melanjutkan silaturahmi dengan partai pengusung lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Ada yang khusus, teman-teman. Jadi dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Habis ini saya ke PKB dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung. Jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Selain Ganjar, juga nampak beberapa perwakilan partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud di kediaman Megawati. Usai menghadiri sidang putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Selain Ganjar, nampak Sekjen PDIP Hasto Kristianto hingga Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang. Pertemuan berlangsung tertutup dan merupakan tanggapan putusan MK yang menolak gugatan tim Ganjar Mahfud terkait sengketa Pilpres 2024. Namun dipastikan pertemuan itu dilakukan partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud untuk membahas langkah politik selanjutnya. Ya, kita ke informasi kuliner yang jalan pemirsa, di mana meski namanya mengandung kata kere dalam bahasa Jawa berarti miskin, namun sate kere di Pasar Beringharjo, Yogyakarta ini ternyata memiliki rasa yang luar biasa. Wah, ini sate kere ini berjualan sejak 1984, yang mana sate ini terbuat dari lemak sapi dan selalu diburu penggemarnya. Ya, betul sekali. Jadi penasaran. Sate kere di depan Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta sungguh sangat menggoda. Sate dengan potongan tebal dan warna keemasan sungguh menggugah selera. Tak ayal, sate kere yang sudah berjualan sejak tahun 1984 ini
selalu diburu penggemarnya. Berbeda dengan sate lainnya, sate kere terbuat dari lemak sapi atau gaji. Lemak sapi gaji harus dicampur dengan bumbu rempah dan kecap sebelum dibakar. Pembakaran juga harus menggunakan arang dengan waktu yang tepat. Sate kemudian disajikan dengan lontong dan kecap. Mbah Suwarni merupakan generasi keempat pembuat sate kere. Sate kere buatannya sudah jadi langganan sejumlah selebritis dan pejabat. Bahkan jika Sri Sultan Hamengkubuwono X punya acara, sate kere Mbah Suwarni tidak pernah ketinggalan disajikan di keraton. Maksudnya kalau dulu sate daging sapi rasanya pakai kepala sapi buat bukti nyata. Tapi Pak Jokowi mantu pakai sate kere tempe gembus. Masih dari kondangan tempat Pak Jokowi main ke Jogja, tempat saya nyari sate kere. Seperti lemak enak. Bukan makan. Oke, ya sih. Baru pertama kali ya Mas ya? Penamaan sate kere ini punya sejarah panjang. Pada zaman kolonial, sate kere ini dikonsumsi kalangan bawah, lantaran mereka hanya bisa membeli gaji yang harganya murah. Tak ayal, harga sate kere sangat murah, hanya Rp4.000 per tusuk. Sejalan perkembangan zaman, sate kere ini kini merupakan makanan seluruh golongan karena kelezatannya. Dari Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan. Pemirsa, melihat peluang usaha ternak lele cukup menjanjikan, puluhan warga Desa Cihoe, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat memanfaatkan lahan persawahan untuk budidaya ikan lele. Ya benar sekali Angel, di mana hasil dari budidaya lele ini pun mampu mendongkrak perekonomian para peternak lele hingga bisa meraup omset ratusan juta rupiah per bulannya. Inilah Desa Cihoe, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, sentra penghasil ikan lelenya yang melimpah. Ada puluhan warga memanfaatkan lahan persawahan yang kosong untuk budidaya lele. Salah satunya Juanda, membudidayakan ikan lele sejak tahun 2017 dengan menggunakan satu empang berukuran 15 x 10 meter, berisi 2.000 benih ikan lele yang didapat dari Cianjur. Selama 7 tahun, pria 37 tahun ini harus pelajari kendala seperti kondisi air dan penyakit ikan agar panen lelenya berlimpah. Selain itu, biaya untuk kelola usaha ini tidaklah sedikit. Namun, berkat menjadi anggota klaster binaan BRI sekaligus agen Briling, Juanda dapat kucuran modal pinjaman KUR untuk kembangkan usahanya yang kini bisa memiliki 15 empang. Dengan modal awal 30 juta rupiah, kini Juanda meraup omset 100 juta rupiah per bulan. Karena kan pakan ini kan makin melonjak terus nih harganya. Jadi kita karena patok dari modal juga ya kita mau nggak mau minjem dari KUR itu. Kalau manfaatnya sih ya satu meringankan ya, karena kan dia nggak terlalu besar juga angsurannya, itu meringankan lah. Nah, karena kan kebutuhan kita di empang ini kan bukan hanya khusus pakan sama bibit, tapi juga saya kayak tadi butuh sedot air apa gitu. Itu kita udah ajukan ke BRI gitu. Pihak BRI terus berikan pembinaan, bantuan sarana prasarana dan pinjaman modal. Hingga tahun 2023 sudah ada 32 nasabah pembudidaya lele dengan kucuran KUR sebesar 2,4 miliar rupiah. Salah satunya untuk itu. Jadi ketika klaster itu terbentuk, kita upayakan untuk transaksinya melalui BRI. Nah dari situ kita bisa melakukan analisa di unit KUR-nya bisa sampai 100 juta. Nah, jadi dari pembiayaan yang kita berikan tidak memberatkan petani, tapi justru akan membuat petani itu berkembang lebih besar lagi. Saat ini, Juanda telah memberdayakan sekitar 20 orang warga setempat dengan sekali panen per bulan bisa mencapai 4 ton lele. Juanda dan peternak lele lainnya berharap budidaya ikan lele asal Desa Cihoe bisa naik kelas dan pangsa pasarnya. Wow, pemirsa, ini banyak banget ikan lelenya.
Nah, ternyata ini satu kolam ini bisa memproduksi sekitar 1 ton lebih atau 1.500 kg. Wow, banyak banget ya. Nah, dengan adanya budidaya ternak lele ini ternyata bisa mendongkrak perekonomian warga di Secioe dan bahkan ini bisa tembus ke pasar se-Jabodetabek. Dari Bogor, Jawa Barat, Deviani Sirait dan Ilham Jarkasi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Media sosial dihebohkan dengan video perkelahian 2 remaja putri lantaran berebut pacar. Nah, bukannya melerai, teman-teman pelaku justru memprovokasi dan merekam serta menyebarluaskan perkelahian antara 2 siswi pelajar SMP dan Madrasah Sanawiyah tersebut ke media sosial. Dua remaja ini terlibat perkelahian di sebuah lapangan sepak bola Desa Lulu Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Jambi. Setelah viral, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan kedua remaja putri tersebut dan melakukan pemanggilan terhadap orang tua mereka serta pihak sekolah yang terlibat perkelahian. Selain itu, teman-teman mereka yang merekam serta menyebarluaskan kegiatan tak terpuji tersebut ke media sosial ikut diamankan dan dimintai keterangan. Kedua pelaku mengaku perkelahian tersebut dipicu karena berebut pacar. Kedua pelaku ini masih berusia 12 dan 14 tahun atau masih duduk di bangku Madrasah Sanawiyah dan sekolah menengah pertama. Setelah viral tersebut, kami melakukan tindakan yaitu unit PPA Polres Kerinci bersama dengan unit Reskrim Polsek Gunung Raya melakukan upaya-upaya. Yang pertama melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tua korban, kemudian dari pihak sekolah maupun pihak-pihak terkait dalam tersebut. Lantaran pelaku masih di bawah umur dan tidak ada laporan dari kedua belah pihak, akhirnya polisi memberikan teguran dan dilakukan mediasi perdamaian serta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapi Urgandi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan berhasil melepas cincin pada jari balita yang sudah membengkak. Proses pelepasan cincin cukup dramatis karena sang bocah terus menangis dan menjerit. Inilah video amatir saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan tengah berupaya melepaskan cincin dari jari manis bocah berusia 1 tahun bernama Raya. Orang tua balita, Siti Rahmawati, warga desa Bumidaya, Kecamatan Palas, khawatir karena jari anaknya sudah membengkak. Dengan menggunakan alat gerinda kecil, petugas memotong cincin dengan sangat hati-hati. Proses pelepasan cincin ini cukup dramatis, sebab balita tersebut menangis, menjerit kesakitan, dan terus bergerak. Beruntung sekitar 15 menit, cincin yang melingkar di jari balita berhasil dipotong. Sang ibu pun gembira karena rasa sakit yang diderita anaknya sudah berakhir. Itu jari manusia mengalami kebengkakan sehingga tidak bisa dikeluarkan cincinnya. Kita pakai alat apa gitu Pak? Alat gerinda kecil. Memang ada khusus untuk pemotongan cincin tersebut. Jadi selama berapa menit kita bisa itu mengeluarkan? Kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Petugas Damkarmat Lampung Selatan mengimbau para orang tua untuk tidak memakaikan cincin kepada anak-anak, sebab dapat melukai jari dan membahayakan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, diduga hendak bertransaksi narkoba. Sepasang kekasih sebagai kurir narkoba diciduk warga desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, saat digeledah, pelaku terbukti membawa 14 paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas plastik kecil.
Sepasang kekasih yang diduga pelaku kurir narkoba ditangkap warga Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu siang. Si pria panik saat banyak warga mengepungnya. Peristiwa berawal saat sepasang kekasih datang berboncengan sepeda motor di sebuah gang perkampungan. Namun saat di depan rumah warga bernama Bambang, tiba-tiba sepasang kekasih itu berhenti. Salah satu pria turun dari motor dan jongkok di dekat pot bunga sambil menaruh sesuatu yang diduga menyimpan sebungkus paket diduga narkoba jenis sabu. Anak dari pemilik rumah yang sedang beraktivitas di halaman rumah melihat gerak-gerik kedua pelaku yang mencurigakan. Warga pun langsung meneriakinya. Kedua pelaku yang panik melarikan diri. Warga langsung mengecek pot bunga dan ditemukan satu bungkus diduga narkoba jenis sabu. Tak berselang lama, kedua pelaku datang kembali akan mengambil kembali narkoba yang ditanam di pot bunga. Warga yang sudah berjaga di sekitar lokasi langsung menangkap pelaku. Itu yang laki kok turun jongkok di pot kembang situ. Lah, anak saya curiga, diam dulu di sana posisi kemarin tuh. Begitu motor jalan, baru anak saya nyari inilah apa yang ditanam di situ. Udah dicuriga, indikasi curiga kan. Diorek-orek ternyata kemarin tuh menemukan sesuatu di situ. Lah ya, terus anak saya ngode kakaknya tuh di sana. Mas, kejar tuh motor biru Bit katanya. Kejar lama kakaknya ke sana, terus dia ngode saya, suruh ngelihat kondisi apa ini gitu lah. Iya. Pas dilihat, wah itu mah narkoba. Awalnya kedua pelaku tak mengaku, namun saat diinterogasi warga dan Babinsa, pelaku mengakui narkoba yang disimpan di dalam pot itu miliknya. Saat digeledah kembali oleh warga dan Babinsa, pelaku kedapatan membawa 14 paket kecil sabu siap edar. Khawatir menjadi bulan-bulanan amukan warga, aparat TNI dan polisi datang untuk mengamankan kedua pelaku ke Mapolsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, seorang bayi berusia 6 hari di Surabaya, Jawa Timur diduga dianiaya ayahnya. Kasus ini telah dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dan Polda Jawa Timur untuk diselidiki. Seorang bayi laki-laki berusia 6 hari berinisial ME di Tambakwedi, Surabaya diduga telah dianiaya oleh ayahnya yang berinisial AR. Kepala DP3 AKKB Kota Surabaya telah melakukan pendampingan kepada korban dan sang ibu. Dalam bukti yang diterima, memperlihatkan video sang bayi mengalami luka memar di kedua pipinya. Saat ini kasus penganiayaan ayah terhadap bayinya yang berusia 6 hari telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur dan pelaku telah diamankan polisi. Pendekatan ya, pendampingan ke korban, kita dampingi saat itu juga untuk visum ke Polda, kemudian kita juga dampingi untuk ibunya, pendampingan psikologis untuk ibunya, sampai dengan besoknya pun pada saat BAP kita juga melakukan pendampingan itu, dan alhamdulillah hanya berselang 1 hari setelah pelaporan ini pelaku ditangkap oleh teman-teman Polda. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB-POPSI mendukung penuh penyelenggaraan turnamen biliar internasional bertajuk A+ Biliar Bali Open International Tournament. Turnamen bergengsi ini diikuti oleh puluhan pebiliar terbaik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Para atlet biliar papan atas saling adu kemampuan dalam turnamen A+ Biliar Bali Open Internasional yang berlangsung di kawasan wisata Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Turnamen bergengsi ini mendapat dukungan penuh dari PB-POPSI.
PB Popsi bahkan mengirimkan 10 atlet biliar terbaiknya untuk berlaga melawan 64 pebiliar tangguh dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Turnamen ini sekaligus sebagai ajang pemanasan jelang berlaga dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh September mendatang. Cukup menarik ya, karena mereka nomor 1 Malaysia sendiri yang namanya Darryl Chia dan dari nomor 1 Huang Duok Kong gitu, itu sendiri juga kandas juga, dan pemain Indonesia yang kandas kan gitu, jadi mampu bersaing di kancah internasional. Saingannya cukup ketat, kita juga mampu bersaing, cuman masalah tinggal experience saja, pengalaman kita. Kita berharap ya semaksimal mungkin aja. Hasilnya apapun, yang penting kita udah berusaha buat ngarumin nama Indonesia. Melalui turnamen internasional ini, PB Popsi berharap para atlet biliar Indonesia mampu meningkatkan pengalaman dan kemampuannya dalam bertanding, serta mampu bersaing di kancah internasional. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Ya, diantaranya 2 kelompok remaja di Pademangan, Jakarta Utara saling serang dengan senjata tajam. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.